Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan kuliah tentang pengembangan media promosi kesehatan. Nah, pengembangan media promosi kesehatan salah satunya bisa dilakukan dengan research and development atau yang lebih dikenal dengan R&D atau media promosi kesehatan. Kenalkan, saya Faizatul Hikmah. Saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana mengembangkan media promosi kesehatan melalui penelitian riset R&D. Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan riset, bagaimana membuat potensi masalah, kemudian populasi dan sampel, skala pengukuran dan instrumen, teknik pengumpulan data, teknik analisa, dan pengolahan data. Kita mulai dengan apa sih sebenarnya research and development? Merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektivitasan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Jadi penelitian dan pengembangannya bersifat longitudinal, jadi bisa multi-year. Tapi disarankan untuk jenjang diploma 4 atau sarjana terapan, ya tidak perlu penelitian itu hingga multi years karena kalian sekolah itu kan berbatas waktu ya, 4 tahun harus lulus. Mungkin kalau penelitian yang multi years bisa dilakukan oleh researcher seperti Ica ya, memang peneliti di bidang ini meneliti bertahun-tahun seperti apa gitu. Ya. Kemudian tujuan penelitian pengembangan ini apa sih? Jadi untuk memecahkan masalah ya, ada masalah yang akan dipecahkan. Kemudian spesifik pada pembelajaran, model, soal atau perangkat yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi selama ada dua aspek ini, kalian ingin memecahkan suatu masalah, kemudian ya ada perangkat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, selama dua aspek ini terkandung dalam rumusan masalah penelitian pengembangan, maka rumusan masalah tersebut sudah benar. Rumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian, mungkin akan dijelaskan lebih jelas lagi di metodologi penelitian. Kemudian ciri-ciri dari penelitian dan pengembangan. Yang pertama, studying research finding pertinent to the product to be development. Maksudnya pada tahap ini peneliti melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Penelitian awal ini dimaksud untuk mengkaji kebutuhan yang akan dipenuhi dan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian dan pengembangan. Kebutuhan dapat bersumber dari masalah yang dihadapi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan. Mungkin kalian lebih familiar dengan studi pendahuluan, ya, gitu ya, yang dimaksud. Kalau nggak ada studi pendahuluan, bagaimana kalian mengenal produk yang akan kalian kembangkan. Nah, kemudian yang kedua, developing the product based on this finding. Nah, tahap ini peneliti dituntut untuk mencari literatur terbaru yang relevan dengan kebutuhan dan masalah yang berhasil teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini, jenis penelitian yang relevan lebih ke arah laboratory research. Jadi kalian bisa melihat penelitian-penelitian dahulu tentang produk yang sama atau produk sejenis, sehingga kalian bisa memperoleh masukan apa yang harus dikembangkan. Nah, atau kalian masih bingung mau mengembangkan yang mana?
Nah, biasanya kalau Bu Ica sih lebih suka kalau membaca skripsi atau tesis atau disertasi ya di bagian saran. Nah, bagian saran itu pasti peneliti sebelumnya, peneliti tersebut menyarankan apa yang harus dikembangkan dari penelitiannya. Gitu. Jadi nggak perlu mikir terus. Nah, pada tahap ini, peneliti juga melakukan validasi pakar dari model yang sudah dikembangkan. Validasi pakar dapat dilakukan dengan cara teknik focus group discussion, teknik DLP, dan FGD ini bisa dilakukan dengan mengadakan diskusi ya. Dan pada saat mata kuliah dinamika kelompok itu sudah diajarkan. Nah, jadi mata kuliah satu dengan lain itu saling berkaitan. Jadi jangan dilupakan ya guys. Kemudian yang ketiga, ciri penelitian dan pengembangan yaitu self-testing in the setting where it will be used eventually. Nah, pada tahap ini dilakukan uji coba produk di dalam setting atau situasi senyatanya, di mana produk tersebut nantinya digunakan uji coba ada 2 tahap, yaitu uji coba terbatas dan uji coba yang lebih luas. Uji coba dilakukan untuk mengukur apakah produk yang dihasilkan efektif atau tidak. Hasil uji coba bisa beberapa kemungkinan. Yang pertama, produknya memang nggak efektif. Maka konsekuensinya pengembangan produk bisa dihentikan atau dilakukan revisi ya, yang banyak gitu. Nah, yang kedua, produknya efektif namun ada beberapa hal yang perlu direvisi. Yang ketiga, produk sudah efektif dan langsung bisa dikembangkan. Mungkin nanti Ica akan cerita tentang penerapan produknya itu, bagaimana dilakukan testing ya. Kemudian yang keempat, ciri penelitian dan pengembangan di sini adalah revising into correct the deficiency found in the file testing in stage. Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi produk untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapang. Ya. Revisi produk dapat dilakukan 2 kali, yaitu setelah selesai uji coba secara terbatas dan revisi setelah uji coba yang lebih luas. Nah, revisi juga bisa langsung ke produknya atau pada metodenya atau pengoperasian produknya. Sebagai contoh, bila produknya berupa modul, maka revisinya bisa pada isi modul atau bagaimana implementasi modul itu. Oke. Ini masuk ke populasi dan sampel. Ini sudah masuk ke pertemuan kedua ya harusnya. Ini pada populasi dan sampel pada penelitian R&D. Nah, ini memang sedikit berbeda ya dengan penelitian lainnya karena ini mengembangkan populasi dan sampelnya juga pun berbeda karena kita ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan dalam penelitian R&D. Jadi, populasi dan sampel pada R&D tergantung pada level penelitiannya. Jadi, telah dikemukakan secara metodologis bahwa R&D itu punya 4 level ya, dapat dilihat dari tingkat kesulitannya. Nah, ini level yang pertama. Nah, coba teman-teman nanti pada saat populasi dan sampel, analisis data, populasi dan sampel, cara pengukuran datanya, kemudian yang ketiga itu analisa datanya. Nah, level-level ini sebenarnya dari presentasi yang ini sampai yang akan datang nanti, itu levelnya sama, level 1, 2, 3, 4. Nah, populasi 1, populasi 2, dan populasi 3. Jadi kalau dilihat nanti ke belakang ya, ini di potensi masalah ya, populasi dan sampelnya itu seperti apa? Populasi dan sampel atau informan diperlukan pada tahap pengumpulan data yang pertama. Di sini untuk menggali potensi masalah. Bila peneliti menggunakan metode kuantitatif, maka dapat menetapkan populasi dan sampelnya secara random
Sedangkan menggunakan metode kualitatif, peneliti bisa menetapkan informan sebagai sumber data yang dipilih secara purposif dan bisa juga menggunakan snowball sampling ya. Jadi di potensi masalah, populasi dan sampel yang digunakan adalah untuk menggali masalah yang ada ya. Kemudian populasi dan sampel yang kedua diperlukan jika peneliti ingin menggali dari sumber data tersebut untuk mengetahui produk apa yang diperlukan. Selanjutnya, populasi dan sampel yang ketiga ditentukan jika peneliti ingin menguji rancangan produk secara internal, dilakukan dengan cara populasi dan sampel kok yang Nah, selanjutnya populasi yang ketiga ditentukan jika peneliti ingin menguji rancangan produk secara internal, dilakukan dengan cara meminta pendapat dan saran dan rancangan yang dikembangkan atau penelitian. Nah, sebenarnya proses pengembangan yang ini sudah pernah kita lakukan pada kuliah dinamika kelompok kemarin. Nah, kalian sudah menggali masalahnya ya dengan mungkin bertanya ya kepada sasaran yang akan ditanya, kemudian sudah melakukan studi literatur, pengumpulan informasi, mungkin bisa dari dosen pembimbingnya atau pakar lainnya. Kemudian kalian membuat produk, kemudian ditunjukkan ke dosen pembimbing itu sama aja dengan melakukan validasi desain. Kemudian desainnya diuji. Nah, jadi sebenarnya untuk sarjana sampai level berapa sih, Bu? Level 1 pun boleh, level 2 pun boleh. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang terpenting kalian itu bisa lulus dengan tepat. Oke. Bedanya pada ini kalau dilihat populasi dan sampel pada penelitian dan pengembangan level 2 berbeda ya. Jadi kalau yang level 2 ada beberapa tahap pengujian. Pengujian 1, 2, dan 3 di sini ya. Nah, pada level 2, populasi dan sampel sebagai sumber data penelitian dan pengembangan digunakan pada saat pengujian produk tahap 1, 2, dan 3. Pengujian menggunakan metode eksperimen, sehingga teknik pengumpulan data menggunakan tes dan melakukan pengamatan saat produk sedang diuji, serta melakukan wawancara kepada subjek atau sampel atau informan yang terlibat. Jadi, dalam Prodi D4 promosi kesehatan kita juga melakukan eksperimen, contohnya ya pada saat kita membuat media tersebut kan harus diuji cobakan baik pada sampel yang terbatas ataupun skala luas ya. Ini juga bisa disebut dengan uji eksperimental gitu ya. Oke. Ini kemudian populasi dan sampel penelitian dan pengembangan pada level 3. Nah, di mana pada level 3, populasi dan sampel sebagai sumber data pada penelitian dan pengembangan yang bersifat mengembangkan produk yang telah ada. Terdapat 6 populasi dan sampel yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Populasi dan sampel pertama digunakan sebagai sumber data untuk memperoleh data terhadap produk yang telah ada. Bisa juga jadi diawali dengan produk yang sudah ada. Jadi produknya sudah ada, kemudian tinggal dicari permasalahannya apa di sana. Kemudian tetap harus melakukan studi literatur dan ya atau penelitian lapangan. Di sini juga ada populasi dan sampel yang digunakan, di mana di tahap yang kedua populasi dan sampel yang digunakan sebagai sumber data mengetahui apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan lapangan atau tidak. Nah, populasi dan sampel 4 digunakan untuk sumber data
untuk memperoleh data dari hasil uji coba lapang yang terbatas. Nah, contohnya kemarin pada uji mata kuliah dinamika kelompok, kalian itu kan sudah membuat produk dan diujikan pada skala yang terbatas. Contohnya ya diujikan oleh teman-teman sendiri, teman-teman yang menggunakan media kalian. Ya, produk-produk permainan yang sudah kalian bikin dicoba sama teman kalian. Nah, itu disebut uji coba terbatas. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian, populasi dan sampel kelima digunakan pada sumber uji coba lapang, ya. Nah, kemudian kita ada di populasi dan ya pada level yang keempat. Kalau dilihat ini semakin kompleks ya. Pada level yang keempat pada penelitian R&D. Nah, di sini ada pada level 4 populasi dan sampel informannya. Yang pertama digunakan pada sumber data yang menemukan masalah dan potensi yang ada di suatu objek penelitian sehingga data yang diperoleh bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rancangan produk. Jadi kemudian populasi yang kedua atau sampel informan yang kedua digunakan sebagai sumber data untuk memperoleh data dalam rangka membuat desain. Di sini penelitian mempertimbangkan rancangan produk seperti apa yang perlu dibuat. Kemudian pada populasi yang ketiga pada level 4 ini digunakan sebagai sumber data untuk menguji rancangan atau desain produk. Pada tahap ini, peneliti meminta pendapat tentang rancangan produk yang akan dibuat. Populasi dan sampel 4 digunakan pada pengujian lapang terbatas. Kemudian yang kelima digunakan di lapangan utama, populasi atau sampelnya bisa menggunakan informan. Yang keenam digunakan untuk menguji lapang operasional. Gitu ya. Oke. Itu untuk pengambilan datanya. Jadi bisa dalam penelitian ini bisa beberapa kali pengambilan data, baik dengan bisa jadi dengan sampel yang sama ataupun yang berbeda tergantung dari kebutuhannya. Oke, kita lanjut. Ini adalah teknik pengumpulan datanya. Nah, kalau tadi teman-teman lihat pada step-step kapan sih ngambil sampelnya, kapan sih ngumpulin datanya, kalau dilihat dari masing-masing R&D, penelitian R&D yang ada 4 level ini, ya, jadi masing-masing tempat pada saat kita mengambil sampel, di situ kita mengumpulkan data. Di situ kita juga menganalisa data. Oke, kita lihat bersama. Nah, jadi di teknik pengumpulan data pada R&D ada 4 level di sini. Yang desain yang pertama atau level pertama, meneliti tanpa menguji. Yang kedua, menguji tanpa meneliti. Yang ketiga, meneliti dan menguji untuk mengembangkan produk yang sudah ada. Kemudian yang keempat, meneliti dan menguji untuk menciptakan produk yang baru. Nah, kalian mau sampai level berapa nih nanti skripsi kalian? Oke, next ya. Nah, ini adalah teknik pengumpulan data pada penelitian dan pengembangan level yang pertama. Pada level ini, penelitian melakukan penelitian untuk mengetahui ada masalah yang ada dalam satu objek. Pada tahap pertama di sini, tadi kita juga ngambil sampel di sini ya, populasi dan sampel itu. Pada tahap pertama dilakukan dengan tujuan menggali potensi masalah yang ada pada suatu objek. Pengumpulan data yang dilakukan pada tahap kedua melakukan perancangan ya dan spesifik pada produk tersebut melalui pengumpulan data yang dilakukan. Pengumpulan datanya bisa dengan studi literatur juga, dengan informasi juga boleh. Kemudian
pada tahap yang ketiga, ya. Nah, ini kan terjadi pengumpulan data, ya. Jadi disinilah juga dilakukan data apa yang mungkin validasi desain, revisi dari dari pembimbing atau masukan dari teman, ya, bisa dilakukan di sini. Kemudian desainnya bisa disampaikan. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan data pada penelitian dan pengembangan di level yang kedua, R&D level 2. Pada level ini, peneliti tidak membuat rancangan produk melalui penelitian, tetapi hanya memvalidasi atau menguji efektivitas, efisien, dan kepraktisan produk. Jadi pada level 1 ya, udah yang seperti kita lakukan kemarin, bikin, ya. Lalu mungkin ada masukan, ada revisi itu. Tapi tanpa melihat efektivitasnya. Nah, pada tahap 2, level 2, kita tidak membuat produk, tapi produk yang ada divalidasi, diujikan, efektivitasnya bagaimana, gitu ya. Jadi pada level ini, pada level ini, peneliti itu tidak membuat rancangan produk melalui penelitiannya, tapi hanya memvalidasi atau menguji efektivitas, efisien, dan kepraktisan penggunaan produk. Pengumpulan data pada level 2 dilakukan saat penelitian untuk pengujian produk 1, 2, dan 3. Ya, untuk pengujian tahap 1, 2, dan 3. Pengujian yang dilakukan pengujian yang digunakan yaitu metode eksperimen. Jadi teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes. Nah, kemudian juga melakukan pengamatan saat produk sedang diuji, baik dengan ya, teknik pengumpulan data yang digunakan tes, kemudian juga melakukan pengamatan saat produk sedang diuji dan wawancara kepada subjek yang terlibat dari pengujian tersebut. Kemudian next. Teknik pengumpulan dan pengembangan pada level yang ketiga. Pada level ini, meneliti dan menguji produk dalam rangka mengembangkan produk yang telah ada. Melalui pengujian ini diharapkan dapat lebih efektif, efisien, praktis, menarik, dan memuaskan. Ya. Jadi di level 3 ini kalau dilihat dari kerangkanya lebih kompleks ya. Terdapat 6 kegiatan dalam pengumpulan data. Pada tahap pertama dilakukan untuk memperoleh data terhadap produk yang ada, baik aspek bentuk, performance, maupun spesifikasinya. Kemudian pada tahap 2 dilakukan untuk mengetahui apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan lapang atau tidak. Pada tahap 3, untuk memperoleh data hasil pengujian internal dilakukan oleh ahli atau praktisi terhadap rancangan desain yang telah dibuat. Nah, ini pada tahap 3. Nah, ini bisa digunakan pakar ya, atau bisa konfirmasi ke dosen yang kemudian teknik pengumpulan data pada level 3 ya. Di pengumpulan data yang keempat, di sini kita lakukan uji coba pada lapang terbatas. Jadi biasanya hanya sedikit aja. Seperti kita kemarin uji coba di kelas tentang efektivitas sebuah media yang sudah kalian buat ya. Kemudian tahap kelima, pengumpulan data untuk memperoleh hasil uji coba lapang utama. Jadi bisa kalian cobakan di yang sesungguhnya. Contohnya kemarin kelompok C itu kan membuat tentang kartu ya untuk kartu smart board ya, smart board
tentang IMS. Nah, kemarin kita cobakan pada pekerja seksual yang ada di lokalisasi. Nah, karena kebetulan itu ada acara penyuluhan, kita cobakan metode itu. Media yang sudah kalian buat. Nah, ternyata ya dengan uji coba meskipun itu terbatas PSK-nya di sana, kita bisa tahu apa nih yang harus diperbaiki dari hal tersebut. Jadi meskipun udah diuji coba, tetap direvisi produknya itu seperti apa. Kemudian pada tahap ke-6 untuk menghasilkan uji coba lapang, dilakukan uji lapang operasional file testing. Kemudian ini teknik pengumpulan data pada penelitian dan pengembangan pada level yang keempat. Pada level ini, meneliti dan menguji dalam menciptakan produk baru, pengumpulan data pada level 4 ada sebanyak 6 tahap. Nah, level 4 ada sebanyak 6 tahap. Tahap yang pertama dilakukan melalui populasi dan sampel atau informan saat pengumpulan data untuk menemukan masalah dan potensi yang ada di suatu objek. Data yang diperoleh digunakan sebagai pertimbangan. Kemudian pada tahap 2, tetap ya studi literatur untuk membuat desain atau rancangan penelitian, mempertimbangkan sampel atau informan tentang rancangan produk seperti apa yang akan dibuat ya di sini. Kemudian di tahap ketiga, diperlukan saat menguji rancang desain. Penelitian ini meminta pendapat ahli atau pakar ya, atau praktisi terhadap rancangan produk, yang kemudian digunakan untuk merevisi produk data tersebut. Kemudian digunakan untuk merevisi produk, bisa dengan menggunakan kuesioner, wawancara, FGD, atau model Delphi. Ya, itu sudah disampaikan di kuliah dinamika kelompok. Kemudian, teknik pengumpulan data dan penelitian dalam pengembangan level 4 pada produk tersebut telah diujikan di lapang terbatas atau preliminary file testing, dan dalam ini diperlukan pengumpulan tahap yang keempat dengan pengamatan, wawancara, dan kuesioner. Hasil dari uji coba terbatas tersebut selanjutnya dianalisa dan hasilnya untuk revisi produk berikutnya. Setelah diperbaiki, kemudian diuji kembali dengan uji lapang utama atau main field testing. Selama pengujian dibutuhkan data pada tahap 5. Setelah pengujian, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Dan pada tahap 6, pengumpulan data pada saat pengujian lapangan operasional ada produk atau operasional field testing. Jadi setiap uji, coba, uji lagi ya, begitu ya. Nah, pada saat pengujian-pengujian tersebut, kalian itu melakukan pengumpulan datanya, apa nih yang perlu diperbaiki dari hasil-hasil ini. Nah, pada teknik analisa data pun sama ya. Pada level-level yang ada di R&D itu masing-masing level ya teknik analisanya itu tergantung dari kapan populasi sampelnya diambil, kemudian digali datanya, baru dilakukan analisa. Pada penelitian dan pengembangan teknik analisa data tergantung pada level penelitiannya, jenis dan jumlah rumusan masalahnya. Ya, contohnya di sini. Nah, teknik analisa data dan penelitian pada pengembangan level 1. Nah, di sini setiap kalian mengambil, ini kan kalau tadi di sini mengambil sampel di sini, mengambil data di sini, melakukan analisa data di sini. Kalau ini sih sama, ya, makanya bisa bilang ini sama. Pada saat kalian ngumpulin data ya kalian pada saat kalian menentukan sampel, kalian harus ngumpulin data. Pada saat kalian ngumpulin data, jangan lupa dianalisa. Itu sudah satu kesatuan atau serangkaian pekerjaan ya dari suatu penelitian pengembangan. Nah, tahap pertama dilakukan pada saat peneliti melakukan penelitian untuk menggali potensi masalah.
Analisa data tergantung metode yang digunakan. Jika kuantitatif, maka analisa datanya menggunakan statistik. Jika kualitatif, menggunakan analisa kualitatif. Jika metodenya menggunakan kombinasi, maka analisis menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Jadi contohnya, pada saat kalian belajar kemarin di semester sebelumnya, kalian menyajikan hasil dari apa ya? Kalian membuat tabel atau tabel silang kemarin itu ya, itu salah satu bentuk cara kalian untuk melakukan analisa data. Atau kalian membuat SWOT kemarin, ya, kemudian stringnya apa, opportunity-nya apa, itu termasuk salah satu metode untuk menganalisa ya yang sudah pernah kalian lakukan. Kalian tidak sadar bahwa kalian telah melakukan apa penelitian itu, tuh, ya. Kemudian pada tahap kedua, masih level yang pertama, analisa data berdasarkan penelitian digunakan untuk mengetahui produk, apakah perlu apa yang perlu dikembangkan. Dan tahap ketiga, analisa data pada pengujian internal rancangan penelitian dilakukan oleh ahli dan praktisi. Jadi cuman diuji oleh ahli sama praktisi kalau di level 1 kan. Nah, jadi nggak dicobakan pada populasi yang sesungguhnya. Jadi kalau diuji rancangan itu bisa disetujui tanpa revisi. Bagus. Kemudian atau rancangan disetujui dengan revisi. Ya nggak apa-apa, memang harus diperbaiki mau gimana. Oke. Kemudian pengembangan pada level yang ketiga ya. Penelitian dan pengembangan pada level yang kedua maksud saya. Ya, ada 3 tahap analisa pada tahap ini. Kalau dilihat lagi, ini pada level 2. Ya. Ini ada produk, kemudian kalian studi literatur, diuji. Nah, kemudian hasil ujinya. Nah, sini analisa dilakukan saat pengujian produk. Analisa hasil pengujian dan membandingkan hasil dengan standar. Tahap pertama dilakukan analisa sebanyak 3 kali. Pengujian produk dilakukan secara berulang pada sampel lain yang kemungkinan sampel lain yang semakin besar jumlahnya yaitu sebanyak 3 kali. Tahap kedua adalah analisa menghitung rata-rata dari 3 pengujian. Analisa tahap ketiga adalah analisa data membandingkan hasil pengujian dengan standar atau spesifikasi yang sudah ditetapkan. Jadi contohnya begini, kalau untuk memudahkan ya, kemarin kalian itu kan sudah membuat apa media, contohnya tentang apa yang media kalian buat itu kemarin tuh, mengenal pubertas ya, yang sudah kalian buat medianya. Kalian cobakan di remaja SMA atau berikutnya SMA K3, basicnya dicobakan di SMA 2 atau di mana ya dengan 3 kali pengujian. Nah, dari situ kita bisa tahu apa setelah dianalisa data dari masing-masing tahap pengujian, bisa sampelnya juga. Lebih baik kalau sampelnya semakin dicoba itu semakin besar. Oke. Masuk ke teknik analisa data dan penelitian dan pengembangan pada level yang ketiga. Pada tahap ini, kegiatan analisa data, ya, tahap pertama dilakukan untuk analisa terhadap data yang diperoleh dari produk penelitian terhadap produk yang ada, baik dari bentuk, performance, maupun spesifikasinya. Jadi, kali masalah dari produknya sudah ada, atau ya sudah ada. Kemudian, pada tahap yang kedua dilakukan pada hasil penelitian lapang untuk mengetahui apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan atau tidak ya di sini. Kemudian tahap ketiga digunakan untuk merevisi desain, kemudian desain direvisi. Pada tahap yang keempat ya, analisa data hasil uji coba lapang atau lapang terbatas. Penguji menggunakan penelitian kombinasi dengan teknik wawancara, observasi, dan kuesioner. Ya, mau pakai yang mana? Ya sesuai dengan kebutuhan.
Ini seperti apa? Ya. Tahap yang kelima, analisa data hasil pengujian lapang utama. Dan tahap yang keenam digunakan untuk perbaikan produk sehingga dapat diuji lapang secara operasional. Itu bisa diuji cobakan secara luas gitu ya. Kemudian ini teknik analisa dan pengembangan pada penelitian dan pengembangan level yang keempat. Ya, dari bentuknya semakin kompleks. Pada level ini ada 6 tahap analisis. Tahap analisis 1 sampai 6. Pada tahap 1 analisis didasarkan untuk menemukan masalah dan potensi, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan produk. Dan pada tahap 2, analisa data yang didasarkan hasil penelitian untuk menentukan produk apa yang dikembangkan. Penentuan tersebut bertujuan agar dapat mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja dari produk tersebut. Dan tahap yang ketiga adalah analisa data yang didasarkan pada penelitian yang bersifat pengujian atau validasi rancangan desain. Nah, tahap keempat di sini analisa data yang diperoleh dari uji lapang terbatas. Ya, penguji lapang awal bisa dilakukan contohnya pada 1-3 sekolah dengan 6-12 subjek. Pengujian menggunakan metode kombinasi atau kuantitatif dan kualitatif melalui pengamatan dan wawancara. Analisa tahap ini bertujuan untuk memperbaiki produk. Kemudian produk yang telah diperbaiki diuji pada uji lapang utama, yaitu main field testing. Pada tahap 5, menganalisa data yang diperoleh dari pengujian lapang utama, metode yang digunakan adalah metode kombinasi, yaitu kuantitatif dan kualitatif, melalui pengamatan dan wawancara. Hasil analisa yang digunakan untuk perbaikan produk. Pada tahap ke-6, analisa data yang diperoleh dari penguji lapang operasional, metode yang digunakan adalah metode kombinasi juga, yaitu kuantitatif dan kualitatif melalui pengamatan dan wawancara. Ya, sampai akhir pun tetap dilakukan revisi manual. Jadi intinya analisa data yang kalian lakukan pada setiap kalian pengambilan data itu digunakan untuk memperbaiki merevisi produk atau yang revisi produk yang akan kalian buat sampai bisa didiseminasikan atau diimplementasikan gitu ya. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Tolong segera komen bila ada pertanyaan yang kalian tidak paham. Terima kasih.